pertanyaan selanjutnya dari Bapak Salomo Ben Daud dari Facebook. Pak, saya mau tanya, apakah salah jika ada orang melakukan semua yang ada di perjanjian lama, seperti hari raya yang Tuhan suruh, seperti sunat dan makanan haram dan halal? Sebab banyak berkat dalam perkataan Tuhan yang dijanjikan tertulis dalam perjanjian lama. Mohon infonya, terima kasih. Silakan pendeta. Terima kasih banyak, ini pertanyaannya sangat menarik. Saudara Salomo bin Daud, artinya Salomo anak Daud. Itu nama luar biasa. Jadi saya akan coba bahas satu persatu. Pertama tentang hari-hari raya. Imamat pasal yang ke-23 memberikan garis besar tentang hari-hari raya utama yang ada pada orang-orang Israel, dan itu juga ditentukan oleh Tuhan melalui Musa, dan pusatnya adalah bait suci dengan mengikut sertakan korban kesalahan, korban penghapus dosa. Hari-hari raya itu termasuk hari Paskah, hari pendamaian, dan hari raya lainnya. Dan pada waktu Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, sebagaimana yang dikatakan dalam Matius 27 ayat 51, bahwa tirai bait suci itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah, itu pertanda bahwa upacara-upacara korban dan hari-hari raya itu sudah tidak berlaku lagi. Karena yang dilambangkan, yaitu Yesus, sudah memenuhi apa yang melambangkannya. Jadi kita tidak lagi sekarang merayakan hari raya pendamaian, membawa korban, menyembelih korban untuk melambangkan Yesus. Oleh karena Yesus, anak domba Allah itu telah memenuhi dan menggenapi semua upacara-upacara korban tersebut. Yesus telah melakukan pekerjaan penebusan itu. Itu tentang hari-hari raya. Jadi kalau kita melakukan sekarang, tujuannya apa? Karena itu sudah tidak berlaku lagi. Dan hari-hari raya itu dilakukan bukan secara personal, tetapi dilakukan oleh kelompok atau kumpulan umat Allah pada waktu itu adalah orang Israel. Kalau kita mau buat sekarang secara personal, untuk memperingati hari pendamaian dan lain sebagainya, maka kita melakukan sesuatu yang tidak diminta lagi. Jadi baiklah kita fokus kepada sesuatu yang memang Tuhan perintahkan dan Tuhan masih wajibkan bagi kita sampai saat ini. Tadi pertanyaan Saudara Salomo Ben Daud juga menanyakan tentang hal sunat. Sunat dimulai dari zaman Abraham. Pada waktu Allah mengadakan perjanjian antara Abraham dengan Allah, itu adalah tanda antara Allah dan umatnya. Itu adalah tanda bahwa mereka yang disunat itu adalah umat Allah. Dan kemudian anak-anak Abraham, orang-orang Yahudi pun terus mengikutinya karena itu yang Tuhan minta. Dan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi siapapun yang mau bergabung untuk mengikuti Allah, mereka pun perlu untuk disunat pada saat itu. Yesus pun disunat pada waktu dia berusia 8 hari. Bukan dia yang memilih disunat, dia masih bayi, tapi orang tuanya memutuskan untuk mengikuti adat istiadat orang Yahudi, di mana itu menggambarkan perjanjian dengan Allah. Akan tetapi, kemudian sunat menjadi bahagian dari agama Yahudi, bahkan setelah kematian Yesus, sunat itu mulai kehilangan maknanya. Karena dalam perjanjian lama sekalipun, contohnya dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-6, Allah menekankan bahwa yang dimaksud itu supaya yang dibuat secara lahiriah itu menggambarkan sesuatu yang rohani. Ada kata sunat hati di sana. Nah, kemudian setelah kekristenan ini masuk, pada waktu Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, dia mendirikan gereja Kristen di atas dirinya sebagai batu karang itu.
maka Tuhan Yesus tidak pernah satu kali pun memberikan petunjuk atau perintah agar seseorang itu disunat. Dan orang Yahudi justru menuntut supaya orang yang mau masuk Kristen, karena kebanyakan orang Kristen adalah orang Yahudi, mereka juga harus mengikuti tanda sunat tersebut. Padahal Tuhan Yesus sudah tidak memerintahkan akan hal tersebut. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan pada waktu seseorang mau menjadi orang Kristen? Perhatikan, dan ini adalah perintah Tuhan Yesus. Yesus mengatakan dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19, dia katakan, "Jadikanlah segala bangsa muridku, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi yang Tuhan Yesus perintahkan gantinya sunat, tanda bahwa kita menjadi umat Allah, menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, mau bergabung dengan tubuh Kristus, yaitu jemaatnya, adalah dengan memberikan diri kita untuk dibaptiskan. Begitu Yesus naik ke sorga, rasul-rasul Yesus Kristus, Petrus dalam khotbahnya, dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-38 berkata, "Bertobatlah kamu dan berikanlah dirimu untuk dibaptis untuk pengampunan dosa-dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Paulus menekankan dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 bahwa kita dibaptis ke dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, yaitu jemaatnya. Sekali lagi di dalam perjanjian baru, dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-29, firman Tuhan menekankan makna rohani dari sunat, yaitu sunat hati, membersihkan hati kita agar itu menjadi tempat kediaman Kristus. Namun demikian, sunat tidak dilarang, tapi bukan dengan tujuan keselamatan, bukan dengan tujuan perjanjian dengan Allah. Telah ditemukan oleh para ahli kesehatan bahwa sunat itu mempunyai fungsi-fungsi untuk kesehatan, sangat baik untuk dilakukan. Bagaimana dengan binatang-binatang yang haram dan halal? Sudah beberapa kali kita membahas akan hal ini, bahwa sebelum bangsa Israel ada, sudah ada istilah binatang yang haram dan binatang yang halal. Binatang yang halal itu boleh dimakan, makanya disebut makanan. Binatang yang halal itu tidak boleh dimakan, makanya binatang yang halal itu tidak disebut sebagai makanan, karena itu binatang yang bukan untuk dimakan. Prinsipnya adalah seperti berikut. Semua aturan yang dikhususkan hanya untuk orang Yahudi, hukum sipil, hanya untuk orang Yahudi pada saat itu, tidak berlaku lagi. Seperti mata ganti mata, melempari dengan batu sampai mati, dan lain sebagainya, itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, sementara aturan yang digenapi oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib juga tidak berlaku lagi karena sudah digenapi di atas kayu salib. Bagaimana dengan aturan-aturan yang lain tentang binatang yang haram, yaitu yang bukan makanan, dan binatang yang halal, yaitu yang adalah makanan yang Tuhan kasih? Itu semua, termasuk juga hari Sabat, itu sudah ada jauh sebelum orang-orang Yahudi ada. Maka itu bukan khusus untuk orang Yahudi, tidak ada kaitannya dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu masih berlaku. Apa buktinya? Tuhan Yesus mempraktekannya, ia berbakti pada hari Sabat. Kemudian Tuhan Yesus juga menekankan pentingnya membatalkan tentang makanan yang boleh dimakan atau memang makanan atau yang halal, dan binatang-binatang yang haram tidak pernah diizinkan untuk dimakan karena memang itu
bukanlah merupakan makanan. Jadi kurang lebih demikian prinsipnya. Pertanyaan, boleh dilakukan? Boleh dilakukan, tetapi kalau itu sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, kalau kita lakukan itu, tujuannya bukan untuk keselamatan lagi. Sunat bukan untuk keselamatan, untuk kesehatan boleh. Kalau untuk hari Sabat dan mengenai makanan, itu bukan saja boleh dilakukan, tetapi memang harus dilakukan karena sudah ada semenjak sebelum bangsa Israel itu ada. Terima kasih. Oke, terima kasih Terima kasih Pak Pendeta.